Harapannya apa? Allah mengharapkan la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa ini takwamu meningkat terus menjadi lebih baik. Buktinya mana? Sifatnya menjadi lebih baik, sholatnya menjadi lebih tekun, tadarusnya menjadi lebih sering, senang berbagi tanpa melihat siapa A siapa B. Nah, disinilah yang diharapkan, sehingga pesan Khalifah Ali tadi akan sangat bermakna, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kekuatan, kesanggupan, kemauan dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang baru saja kita selesaikan hari yang ke-7. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari yang ke-7 ya. Alhamdulillah. Sepekan telah kita selesaikan ibadah ini dengan harapan semoga hari-hari selanjutnya ibadah ini dapat kita selesaikan dengan lebih baik lagi. Amin. Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, suatu saat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat. Khulafa Ar-Rasyidin ada 4, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Mereka terbagi dua orang khalifah merupakan mertua Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah menjadi menantu Abu Bakar karena menikahi Aisyah. Kemudian Rasulullah menjadi menantu Umar bin Khattab karena beliau menikahi putri Umar yang bernama Hafsah. Sedangkan 2 lagi itu merupakan menantu. Jadi 2 mertua, 2 menantu. Utsman bin Affan menantu Rasulullah karena Utsman dinikahkan dengan 2 putri Rasul, yaitu yang pertama Ummi Kulsum, kemudian wafat, maka kemudian dinikahkan lagi dengan putri Rasul yang ketiga, yaitu Ruqayyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri bungsu Rasul, yaitu Fatimah. Nah ini ya, jadi 2 mertua, 2 menantu. Kemudian ini terkait dengan
pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Suatu saat seorang sahabat datang pada beliau dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sa'as'aluka mas'alatan." Wahai Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang yang beriman, saya akan menanyakan suatu hal. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tafadhol, silakan." Orang tadi bertanya, "Ma huwal wajib wa ma huwal aujab?" Yang artinya, apakah sesuatu yang dikatakan wajib itu, dan apa sesuatu yang dinamakan lebih wajib. Jadi mahwal wajib, apa yang dianggap wajib, dan yang kedua apa yang lebih wajib. Maka kemudian Khalifah Ali menjawab, "Al-wajib huwa taqwallah." Sesuatu yang wajib bagi orang-orang beriman adalah takwa kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan, "Wal aujab huwa tarkud dzunub." Dan sesuatu yang lebih wajib lagi adalah meninggalkan dosa-dosa. Nah, bagaimana ini? Maka kemudian Khalifah Ali menjelaskan lebih lanjut, bila seseorang akan memeluk agama, maka dalam Islam diungkapkan tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Mau masuk Islam silahkan, tidak pengen masuk agama lain silahkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diungkapkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi kalau seseorang sudah masuk Islam dengan kesadarannya sendiri, dengan pilihannya sendiri, maka dia punya kewajiban. Jadi kalau sudah masuk Islam, tidak boleh seenaknya, harus mengikuti tuntunan-tuntunan syariat-syariat dan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya. Apa itu takwa Allah, bertakwa pada Allah? Jadi al-wajib buat takwa Allah, wajib itu bertakwa pada Allah. Apa itu? Paling tidak seperti yang diungkapkan dalam awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak berisi ajaran yang meragukan, dan tuntunan-tuntunannya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, takwa pada siapa? Takwa pada Allah. Maka ayat selanjutnya mengisyaratkan orang yang bertakwa itu paling tidak mempunyai sikap yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang meyakini, yang mengimani hal-hal yang gaib, seperti adanya malaikat, adanya jin. Kita semuanya belum pernah melihat malaikat, belum tahu jin itu seperti apa. Walaupun mungkin ada orang mengatakan pernah melihat jin, tapi itu bukan hakikatnya. Karena jin akan menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Bisa jadi sebagai makhluk yang menakutkan, mengganggu orang, menakut-nakuti, sehingga dalam bahasa kita kemudian disebut hantu. Nah, itu jin juga. Nah,
atau bentuk yang menarik. Nah, itu bisa juga. Tapi ada, walaupun kita belum melihat. Dan puncak segala yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak terlihat, tidak dapat diindra. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam tuntunan Islam kita wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan selalu mendirikan atau melaksanakan ibadah sholat yang 1 hari 1 malam diwajibkan sebanyak 5 kali. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan selalu menginfakkan sebagian dari rezeki yang dimiliki. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan yang selalu mempercayai kitab-kitab suci yang diwahyukan Allah sebelum Rasul Muhammad SAW dan yang diwahyukan pada Rasul, yaitu Taurat pada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Wabil akhiratihum yuqinu. Nah, inilah minimal ciri orang yang bertakwa, sehingga wajib takwa Allah. Oleh karena itu, mereka yang dalam dirinya ada keyakinan terhadap kelima hal ini, dialah sudah disebut takwa Allah. Ini baru takwa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi takwa yang terkait dengan sesama manusia. Nah, itu terdapat dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 134 sampai 135, yaitu walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya. Ada 3, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan ketika dia dalam keadaan longgar, senang, atau dalam keadaan sulit, tetap ikhlas. Kalau longgar rezekinya banyak, infaknya besar. Kalau sempit, dalam kesulitan, tetap infak walaupun sedikit. Wal kadhiminal ghaidha, dan yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan yang selalu mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan lanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini yaitu orang-orang yang selalu istighfar, mohon ampun pada Allah ketika melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini ciri takwa pada Allah yang diungkapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, begitu dia masuk Islam, maka yang wajib bagi dia adalah takwa Allah, bertakwa pada Allah, yaitu melaksanakan tuntunan-tuntunan Al-Quran, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala vertikal maupun yang terkait dengan sesama makhluk, sama manusia yang horizontal tadi. Nah, kemudian diungkapkan lagi, wa ma huwal aujab, dan apa yang lebih wajib. Nah, tampaknya ini suatu hal yang lebih penting. Khalifah Ali mengatakan ini lebih penting. Apa itu? Tarku dzunub, meninggalkan dosa. Kenapa? Karena banyak umat Islam rajin ke masjid,
sholatnya tidak pernah tinggal, puasa selalu dilaksanakan dengan baik, zakat, infak dikerjakan, dikeluarkan, tadarus Al-Quran dengan tekun dilakukan, sesama manusia juga hubungannya selalu baik, santun, tapi di balik itu masih melakukan kemaksiatan. Indonesia ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga orang yang mengaku beragama Islam terdapat di semua kalangan. Paling tinggi presiden muslim, paling rendah orang-orang yang rakyat jelata muslim juga. Orang yang selalu berbuat baik kebanyakan beragama Islam. Tapi orang yang berbuat buruk kebanyakan juga berbuat beragama Islam. Apakah yang berbuat buruk tadi tidak pernah sholat? Oh, rajin, tidak cukup 5 waktu. Tiap masuk masjid diawali sunnah tahiyatil masjid. Sebelum sholat fardu diawali qobliyah, rawatib qobliyah. Setelah sholat, seperti tadi bapak-bapak, disambung sholat rawatib ba'diyah. Puasa tidak cukup Ramadan yang 1 bulan, tambah Senin Kemis. Bahkan ada yang puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, terus sepanjang tahun. Kalau yang tidak begitu ditambah ayyamul bid, pertengahan bulan kalender Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Baca Quran fasih, tekun dan rajin. Tapi korupsi dia. Nah, kalau bapak-bapak lihat di tayangan TV yang ditangkap korupsi, sebelum diadili dia disumpah akan menjawab, akan mengatakan yang benar. Sumpahnya pakai apa? Pakai Quran. Nah, ini tandanya apa? Umat Islam. Iya enggak? Nah, padahal dia dikenal orang soleh, ahlul masjid. Di pasar Senen ada ketangkep copet, digebuki. Kamu siapa? Si A. Dari mana? Jawa Timur. Wah, Jawa Timur tempat terkenal, tempat para santri ya. Agamamu apa? Islam. Nah, dalam Islam kan dilarang. Agama Islam kamu mencuri. Iya Pak, Islam itu agama saya, tapi mencuri pekerjaan saya. Nah, jadi repot ini ya. Orang Islam pekerjaan yang mencuri. Padahal di Quran, di Sunnah telah dikatakan, kalau dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka. Nakalan sebagai pelajaran, sebagai peringatan atas mereka apa yang mereka kerjakan. Di Quran. Dalam Sunnah Rasulullah juga mengatakan, beliau mengumpamakan malah, laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarokot lakotok tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, saya potong sendiri tangannya. Nah, ini ditegaskan. Kira-kira orang mencuri itu tahu nggak kalau dia beragama Islam mencuri itu dilarang dalam Al-Quran? Tahu. Dalam tuntunan masyarakat, mereka tahu nggak mencuri itu melanggar undang-undang? Tahu. Mereka tahu nggak bahwa kalau ketahuan, kalau ketangkap, mereka akan dipukuli, dicaci, dipenjara? Tahu. Tapi tetap dilakukan. Nah ini. Jadi disinilah kalau melaksanakan yang baik-baik itu kayaknya mudah. Tapi menahan
dari yang buruk-buruk itu menjadi sulit. Nah, ini persoalan. Nah, ini pula Ramadan ini menjadi momentum yang sangat tepat. Puasa Ramadan itu baru disyariatkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi saat di Mekah, Rasulullah juga sudah melaksanakan puasa. Namun hanya 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Kenapa demikian? Karena 10 Muharram merupakan hari bersejarah, hari yang memberikan kenikmatan dalam kisah para nabi sebelumnya. Nabi Nuh berhasil mendarat dengan selamat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, menyelamatkan mereka dari penindasan 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Sehingga Rasulullah mendapat wahyu seperti ini, kemudian beliau mensyukurinya. Dan syukur yang diungkapkan Rasulullah adalah dengan berpuasa. Banyak orang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah merayakan ulang tahun, sehingga orang Islam yang ulang tahun itu bid'ah. Salah. Rasulullah selalu merayakan ulang tahunnya. Bahkan kalau kita setahun sekali ya, Rasulullah tiap pekan. Kapan? Tiap hari Senin beliau merayakan ulang tahunnya. Beliau pernah ditanya, "Ya Rasul, 5 sumta yaumal isnin." Wahai Rasul, kenapa Anda berpuasa setiap hari Senin? Rasul menjawab, yaumul isnin yauma wulidtu fihi. Saya berpuasa karena hari Senin itu hari saat saya dilahirkan. Cuma tuntunan Rasul merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa. Nah, ini yang tidak dilaksanakan umat Islam. Kalau merayakan ulang tahun, wah, hura-hura. Kadang-kadang di hotel habis puluhan juta, bahkan ada yang miliaran. Nah, ini mubadir, berfoya-foya. Kalau Rasul dengan berpuasa. Nah, itu ya. Maka puasa ketika di Mekah sudah dilaksanakan. Caranya bagaimana? Sama. Menahan diri dari makan minum, menahan diri dari tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari, menahan diri dari amarah, dari emosi, dari bertengkar, dari hal-hal yang buruk, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, dan mengisi waktu puasa dengan kebaikan, dengan banyak sholat, dengan tadarus Al-Quran, dengan berbagi sedekah, dengan mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini mengganti hari itu dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau cuma 1 hari, esok udah lupa lagi. Karena itu ketika hijrah ke Madinah, puasa yang 1 hari diubah menjadi 1 bulan. Bapak-bapak masih, ibu-ibu masih terkenang hari Kamis pekan yang lalu mulai berpuasa. Mulai menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalau tetangganya ngamuk diajak bertengkar, maaf saya puasa, jangan bertengkar sekarang, nanti malam saja. Kan malam saya nggak puasa gitu. Nah, ini hari-harinya diisi dengan berbuat baik, bersedekah. Nah, Kamis dilakukan. Buktinya mana? Tadi diumumkan. Besok yang siap untuk memberikan takjil keluarga A. Nah, ini coba hari biasa ada nggak? Nggak ada itu. Nggak disuruh. Mana tadi masnya tadi? Nah,
Enggak diumumkan ya. Kalau Ramadan itu. Hari Jumat kegiatan yang baik diulang lagi. Hari Sabtu diulang lagi. Hari Ahad diulang lagi. Hari Senin diulang lagi. Hari Selasa, hari Rabu diulang lagi. Kebiasaan yang baik diulang-ulang terus. Nah, ada kaidah dalam ilmu jiwa. Satu kegiatan bila diulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang apa? Kebaikan-kebaikan. Qiyamul lail, salat malam, tadarus Al-Qur'an diulang. Berbagi rezeki diulang. Memberikan it'amul shaim, memberi makan pada orang-orang yang puasa diulang. Sehingga diharapkan kebiasaan apa yang diulang tadi menjadi kebiasaan. Nah, kalau umat Islam punya kebiasaan-kebiasaan yang baik-baik tadi, tentu akan terpuji. Tapi dalam ilmu jiwa masih dilanjutkan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus pada akhirnya akan menjadi sifat. Nah, kebiasaan yang baik ini bapak-bapak, ibu-ibu lakukan berulang-ulang selama 1 bulan. Maka pasti itu kebiasaan akan tertanam kuat dalam hati kita. Kalau ini terus dijaga, maka sifat orang-orang mukmin akan selalu dekat dengan Allah. Akan selalu empati dengan orang-orang yang kesusahan. Nah, ini sifat yang diharapkan muncul dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Kebiasaan ini salah satunya sudah kita rasakan. Apa itu? Ketika Rabu malam Kamis sahur pertama, waduh, saya nggak biasa bangun malam, maka pakai alarm HP, di setel jam 3, taruh samping bantal. Begitu tertidur, masih nyenyak, kring bunyi, kaget bangun. Wah, iya sahur. Walaupun matanya masih sepet, langsung siap sahur. Hari Kamis malam Jumat diulang lagi. Hari Jumat malam Sabtu diulang lagi. Kemudian Sabtu malam Minggu, karena malam Minggu, malam Ahad, ikut tadarusan sampai agak malam. Wah, sampai rumah capek, tertidur, lupa masang HP-nya, meletakkannya. Tanpa diduga, begitu jam 3, tanpa ada bunyi alarm, terbangun. Padahal tidak ada yang. Kenapa? Kebiasaan. Sehingga sekarang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tiap jam 3 sudah terbangun tanpa ada yang membangunkan, tanpa pakai alarm, karena kebiasaan. Semoga kebiasaan yang baik ini tidak hanya bangun malamnya saja, tapi diikuti qiyamul lailnya, tadarus Al-Qur'annya, senang berbaginya, dan lain sebagainya, sehingga menjadi sifat yang mulia. Inilah tarkud dzunub. Dan Ramadan ini merupakan saat yang tepat untuk tarkud dzunub, meninggalkan kemaksiatan. Bila ini terjadi, bila ini dapat kita tanamkan, bila ini akhirnya menjadi sifat, maka harapan Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tentang kewajiban puasa akan terwujud. Harapannya apa? Allah mengharapkan la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa ini takwamu meningkat terus menjadi lebih baik. Buktinya mana? Sifatnya menjadi lebih baik, sholatnya menjadi lebih tekun, tadarusnya menjadi lebih sering, senang berbagi tanpa melihat siapa A siapa B. Nah, disinilah yang diharapkan. Sehingga pesan Khalifah Ali tadi akan sangat bermakna, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.